pendapatnya sampean? Pendapat aku sih kalau jadi rondo Mbak ya. Jadi rondo. Jadi rondo itu yang maksudnya yang mahal terus tertutup, nggak murahan kayak zaman sekarang gitu loh. Sekarang kan rondo terkenal murahan gitu loh Mbak. Aduh, Jadi kayak apa ya? harga dirinya gitu ya. Gampangan gitu. Oh. Jadi tak simpulin karena menurut sampean itu jadi rondo yang sedikit berkelas gitu ya. Yes. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dan balik lagi di channel kesayangan Anda tentunya. Siapa sih? Siapa lagi kalau bukan Wulan Merindu 837. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di-subscribe dulu di bawah ini. Terima kasih. Oke guys, di sini langsung aja ya guys, Mbak Wulan mau ngebahas apa sih? Nah, seperti yang kalian ketahui ya guys, di Indonesia itu rame banget itu pelakor, orang ketiga, dan juga kata-kata yang lagi viral itu suamimu penyemangatku, ya kan, suamimu penyemangatku. Nah, jadi menurut Mbak Wulan sendiri mengenai orang ketiga ataupun perebut lelaki orang ataupun pelakor ya guys, itu sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Introspeksi diri lah ya. Kenapa sampai suami-suami kalian itu bisa ibaratnya selingkuh di belakang kalian ataupun bisa mempunyai orang ketiga gitu ya guys. Ya oke. Apa yang mereka lakukan salah. Karena posisi mereka ibaratnya sudah jelas tahu mereka punya suami istri ya kan, tapi masih melakukan hal sedemikian dalam arti berhubungan di belakang pasangannya sendiri. Oke, itu emang salah. Tetapi kembali lagi guys, kamu jangan cuma melihat kesalahan orang lain, kita juga harus melihat dari kesalahan kita sendiri. Kenapa suami kita bisa berbuat seperti itu, ataupun kenapa istri kita bisa berbuat demikian. Jadi kesalahannya kita apa dan kekurangannya kita terletak di mana gitu ya guys. Jadi lebih ke yang introspeksi diri lah ya guys. Nah, jadi di sini Mbak Wulan, karena kebetulan lagi di luar juga, Mbak Wulan mau tahu apa sih tanggapan mereka ataupun pendapat mereka mengenai pelakor ataupun orang ketiga yang emang lagi rame banget dan lagi viral banget di Indonesia ya guys. Yuk langsung yuk kita tanya-tanya ke mereka langsung. Check it out. Oke guys, di sini Mbak Wulan udah bareng-bareng sama temannya Mbak Wulan ya guys. Jadi di sini daripada bengong-bengong, Mbak Wulan mau tanya satu-satu. Sekarang kan yang lagi viral di Indonesia itu katanya opo suamimu penyemangatku. Aku mau minta pendapat dari mereka guys. Orang nomor satu saya nggak tahu. Ini dengan siapa Mbak? Tutup aja ya. Tutupan aja nggak apa-apa. Dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Rini. Mbak Rini, asalnya mana Mbak? Aku asal Lampung. Asal Lampung. Nama channelnya apa Mbak? Nama channelnya Andres Channel. Andres Channel guys, dengerin tuh Andres Channel, ya, jangan guys, lupa di ya. Di-subscribe. subscribe ya guys. Oke, pendapatnya piye? Pendapatnya sampean piye? Mengenai apa yang lagi rame pelakor-pelakor di Indonesia itu piye? Wah, kalau pelakor-pelakor mah ya kalau bisa kita jangan sampai lah jadi pelakor, apalagi mencintai suami orang. Kenapa? Ya nggak boleh lah, cukup cintai suami sendiri. Asik. Nah, kalau mencintai suaminya orang itu kenapa? Kenapa? Takut digerebek istrinya. Takut digerebek ya. Terus Nanti dijambak dia apa-apain. Aduh gawat. Enggak lah, yang penting jangan pokoknya jangan sampai rebut suami orang gitu aja. tapi kalau misalnya nggak ketahuan sama istrinya piye? Boleh apa enggak? Tetap nggak boleh, ada dosanya juga Mbak. Dosa ya, inget dosa ya. Alhamdulillah masih inget dosa ya. Inget dosa. Alhamdulillah. Harus ingat dosa. Jadi menurut sampean nggak boleh ya, nggak boleh mencintai bojone wong ya. Nggak boleh. Biarpun kata orang itu mencintai bojone wong itu lebih enak daripada bojone dewa piye? Lebih enak bojo sendiri. Enak bojo sendiri ya. Bebas. Oke, hebat luar biasa. Oke, sekarang dengan Mbak ini. Kontennya seru ya asli. Dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Aulia Channel. Mbak Ola Channel, nama channelnya? Aulia Channel Ola Channel dari mana Mbak? dari Kudus, Semarang. Oh dari Semarang atuh Rek, Semarang Rek. Dekat kalau naik pesawat guys. Oh, penting modal ya. Yes. Jadi Mbak Wulan tuh mau tanya, yang lagi rame di Indonesia kan soal pelakor-pelakor perebut suami orang ataupun mencintai bojone wong ataupun
suamimu itu penyemangatku. Lah menurut sampean piye? Pendapatnya sampean? Pendapat aku sih kalau jadi rondo Mbak ya. Jadi rondo. Jadi rondo itu yang maksudnya yang mahal terus tertutup, nggak murahan kayak zaman sekarang gitu loh. Sekarang kan rondo terkenal murahan gitu loh Mbak. Aduh, Jadi kayak apa ya? harga dirinya sembarangan, gitu ya. gampangan gitu. Oh. Jadi tak simpulin karena menurut sampean itu jadi rondo yang sedikit berkelas gitu ya. Yes. Oke, jadi kalau menurut sampean kalau mencintai bojone wong itu piye? Bolehkah atau nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin enaknya sekarang, karmanya kan nanti ke depannya atau ke depannya kan baru karmanya jalan. Oh, Tapi jadi kan menurut sampean ini di sini sampean bercerita bahwa mencintai bojone wong tuh bakal ada karmanya. Harus. Kalau menurut Mbak Andres Tolani kan barusan kan mencintai bojone wong dosa. Kalau menurut sampean ada karmanya. Oke, ada jadi karmanya. nggak boleh juga Jadi ya. nggak boleh. Pesan aku jadi rondo itu yang mahal. Sing mahal, tertutup, sing Soleha, pinter ya. yang pinter. Trik-triknya kudu di pinter-pinter kayak gitu Karena ya. apa ya? Jadi suami di sana juga jangan ngerondoin istrinya gara-gara mengejar rondo gitu loh. Oh, gitu ya. Oke, sip. Makasih, Mbak. Oke, bye-bye. Oh, oke sekarang dengan Mas Sandro sing wong ganteng sandunya menurut sampean piye? Sing lagi rame-rame soal pelakor iki piye? Ini kan beda ya, pelakor sama bojomu adalah semangatku kan. Ini kan bojomu semangatku kan. Oke, di sini coba jelasin bedanya piye? Bedanya kalau pelakor itu bukan bojomu semangatku, bukan begitu. Karena memang dia udah tahu kalau orang itu udah punya istri atau punya suami, dia masih menggoda gitu loh. Masih benar-benar masih menjalin hubungan karena mungkin nyaman atau apa, perasaan kan kita nggak ngerti sih. Tapi kalau istilah bojomu adalah semangatku itu menurutku hanya bagian dari trending aja. Jadi kayak orang-orang itu omong-omong kelobot gitu, kalau bilang ngomong-ngomong kosong gitu. Jadi biar ada sesuatu yang wow. Tapi menurut sampean boleh apa enggak? Apa? Boleh apa enggak? Menurut saya di dunia itu apapun boleh. Boleh ya. Ya. Karena kan ibaratnya cuma omongan aja ya. Ya, apapun ya, kalau ataupun itu terjadi pun boleh. Menurut saya ya. Di dunia ini nggak ada yang tidak boleh. Tetapi yang menyebabkan orang mau ngelakuin dan tidak, itu cara berpikirnya masing-masing gitu. Itu kalau menurut saya loh ya. Ada yang ngomong bojomu adalah semangatku, ya itu terserah, nggak ada masalah. Toh untuk yang sebenarnya kan kita nggak ngerti, artinya dia sebenarnya kan nggak ngerti. Dan ketika saya diajak untuk membahas yang seperti itu, ya saya fine saja gitu. Nah perkara ngelakuin dan enggak kan kita nggak tahu, ya kan dalam dirinya masing-masing. Lowong jenenge sosial media kok. Sosial media itu mau nulis aku mang iseng nggak cawe kan ya boleh. Nah di sini kalau menurut Mas Sandro sendiri boleh ya. Semisalnya kita apa? Oke, kita di sini berbicara kalau kita kan emang sudah berkeluarga semua. Semisalnya terjadi dengan istrinya sampean piye? Ya, kalau itu terjadi dengan istri saya, berarti ada hal yang antara saya dengan istri saya itu ada sesuatu yang tidak sinkron. Yang kurang ser gitu ya. Iya, jadi salahnya itu tidak di orang lain. Semua dalam kehidupan itu bukan orang lain yang salah. Iya. Tapi bagaimana kita menyikapi ketika ada A, ada B, ada C, ada D, E, F, G itu diri kita itu bagaimana sehingga kita tahu gitu. Jadi di sini Mbak Wulan mau menyimpulkan bahwasannya karena ada pelakor ataupun ada orang ketiga ataupun suamimu itu penyemangatku. Jadi di sini ibaratnya bukan kesalahan dari pelakor tersebut. Jadi kembali lagi ke kita. Kekurangannya kita di mana sehingga bojone kita kok milih orang ketiga kayak gitu ya. Terkadang gitu. orang itu lebih mudah nyalain orang lain. Iya. Daripada saya melihat diri saya. Sekarang gini aja deh. Saya sebagai seorang laki-laki kemudian punya istri ya kan. Nah, ketika pulang suaminya kerja, istrinya itu habis kena minyak goreng semuanya dan dia istrinya itu tahu kalau suaminya bakal pulang jam segitu kan pasti tahu toh. Iya. Nah dia tidak beres-beres, dia tidak berbenah-benah, oke kan masalah itu kan. Iya. Nah terus
Tapi kalau misalnya dia berangkat kerja, masuk kerja misalnya di tempat kerja semuanya sudah wangi-wangi, rapi-rapi. Jadi kalau di situ saya tidak mendeskripsikan perempuan. Sama ketika istri pun dia meminta sesuatu apapun kepada suaminya nggak pernah dapat. Tapi ketika dengan orang yang baru dia kenal, dia kepingin apapun, suaminya juga calon selingkuhannya tadi memberikan semuanya, kira-kira otaknya bergeser nggak gitu? Pasti bergeser. Nah, makanya sekarang menurut saya semuanya itu tidak akan terjadi ketika terjadi saling komunikasi. Sosial media itu beol nggak cebok, terus makan nggak pakai minum, makan tangan apa atau hal-hal yang disampaikan di sosial media itu semuanya sah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi dan menanggapi tentang hal-hal tersebut? Apakah hal tersebut itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang benar atau anggap sebagai sesuatu yang salah, atau hanya supaya viral saja atau cuman buat guyonan? Itu kan kembali siapa yang di sosial media itu menanggapi secara individu, menyikapinya seperti apa. Itu kalau saya loh ya. Jadi apapun boleh, selingkuh boleh, bojone wong semangatku boleh, pelakor boleh, semuanya itu tidak ada jadi soal. Tapi kembalikan ke cara berpikir kita masing-masing. Kalau sampai hal itu terjadi dalam diri kita, apa yang kurang dari dalam diri kita sehingga hal itu terjadi? Perlu introspeksi diri lah ya intinya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Sandro Jabrik. Jangan lupa juga ya guys, subscribe channelnya Mas Sandro Jabrik. Terima kasih semuanya. Nah, oke guys, jadi seru banget ya guys, Jadi pendapat dari mereka itu beda-beda ya guys. Setiap orang punya pendapat dan punya opini yang berbeda-beda, dan setiap orang juga berhak mengemukakan pendapatnya mereka ya guys. Jadi itulah pendapat dari beberapa BMI Hong Kong, dan di sini juga mereka temennya Mbak Ulan ya guys. Jadi jangan lupa juga subscribe semua channelnya teman-temannya Mbak Ulan. Oke, sama Mbak Ulan akan Mbak Ulan cantumin di dalam deskripsi. So for you yang udah watching, thank you so much. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu di bawah ini. Terima kasih. I will see you in my next video.